Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Friati Ningrum dengan NPM 110218098, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 3 tahun 2007 tentang pemakaman terhadap pembelian booking tanah kuburan. Studi kasus di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Adapun saya mengambil judul ini dilatar belakangi oleh pertama, kondisi ideal. Pemakaman umum merupakan tempat peristirahan terakhir umat manusia yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 2 atau pemerintah desa yang disediakan untuk masyarakat umum yang sedang membutuhkan. Namun dilihat dari kondisi ini saat ini, pertama, masyarakat melakukan pemesanan booking pada letak tanah makam. Kedua, terjadi penjualan tanah makam yang bukan atas dasar hak milik pribadi melainkan milik hak orang lain. Ketiga, masyarakat tidak meninjau kembali terhadap peraturan yang berlaku di sana, sehingga masyarakat tidak memenuhi secara pasti bahwa melakukan pemesanan tanah makam untuk pribadi atau keluarga itu menjadi sah tidak sahnya atau diperbolehkan atau tidak. Lalu saya menarik sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana praktik pembelian booking tanah kuburan di TPU Tegal Alur. Kedua, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pembelian booking tanah kuburan di TPU Tegal Alur. Yang ketiga, bagaimana tinjauan peraturan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 3 tahun 2007 tentang pemakaman terhadap pembelian booking tanah kuburan di TPU Tegal Alur. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk menjelaskan praktik pembelian booking tanah kuburan di TPU Tegal Alur. Kedua, untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap pembelian booking tanah kuburan di TPU Tegal Alur. Yang ketiga, untuk menjelaskan bagaimana pandangan peraturan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 3 tahun 2007 tentang pemakaman terhadap pembelian booking tanah kuburan di TPU Tegal Alur. Adapun kerangka pemikiran di sini meliputi pembelian booking ditinjau dalam fikih muamalah dan peraturan daerah nomor 3 tahun 2007. Selanjutnya melakukan analisis dan mengambil kesimpulan. Adapun kerangka pemikiran di sini meliputi pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian lapangan, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, teknik analisis data, teknik analisis kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa, dan gambar. Untuk metode berpikir menggunakan metode induktif. Adapun skripsi ini didukung beberapa teori yang menjadi dasar terbentuknya beberapa skripsi ini didasari oleh ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud arti jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna dengan cara khusus, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya bisa dilihat untuk ayat penggalan arti jual beli salam, yang artinya jual beli atas barang yang dideskripsikan yang mewujudkan menjadi tanggung jawab penjual yang diserahkan secara tangguh dengan pembayaran harga secara tunai pada majelis akad. Selanjutnya, teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis yang melihat perbuatan diatur oleh hukum dan aspek dinamis yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Selanjutnya untuk hasil pembahasan, yang pertama, pemakaman umum Tegal Alur yang melakukan penjualan lahan petak tanah makam untuk pemakaman sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Pemesanan booking tanah kuburan ini terbagi menjadi dua pilihan. Yang pertama, transaksi pesanan booking dilakukan dari jauh hari dengan membayar administrasi harga sebesar 1 juta sampai 3 juta sebelum digunakan untuk memakamkan jenazah. Dan kedua, transaksi pesanan dilakukan ketika akan digunakan pemakaman secara langsung. Yang kedua, dengan praktik pemesanan booking lahan pemakaman yang dilakukan tersebut pada pelaksanaannya telah terpenuhi secara rukun dan syarat. Hanya saja terdapat dari syarat objek dalam praktik jual beli pesanan bukan milik sendiri melainkan milik hak orang lain. Kemudian dilihat dalam kitab Mawahib
Al-Jalil Al-Kitab Al-Malik yang berbunyi, bisa dilihat dalam PPT ini dengan arti dia tidak boleh menggali kubur untuk memakamkan dirinya apabila sudah meninggal karena menghilangkan hak selainnya. Siapa yang lebih dulu, ia lebih berhak terhadap tempat itu. Melakukan itu atau booking tanah boleh di tempat yang dimilikinya karena tidak akan gozob atau ambil hak orang lain dalam hal itu, dan juga sebagai peringatan bagi yang digalikan kubur untuknya. Selanjutnya, menggambarkan fenomena membuat masyarakat tersinggung dengan adanya pembukingan tanah makam sama saja mengambil hak mereka yang membutuhkan tanah tersebut pada waktu sedang dibutuhkan. Ketiga, masalah pemakaman ini telah diatur hak dan kewajibannya di dalam Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 37 berbunyi, petak tanah makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk pemesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia. Dari penggalan pasal tersebut, maka tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pemesanan atau pembukingan pada petak tanah makam umum bagi yang belum meninggal dunia. Kurang lebihnya mohon maaf untuk presentasi kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.